Saya disable ini ya, kamera. Kalian tentu sudah melihat di Classroom, Google Classroom, saya sudah ada upload materi-materi terkait dengan domain driven design. Ada yang berupa video, videonya itu cukup panjang ya, 58 menit kalau saya nggak salah. Namun mungkin kalian bisa beberapa bagian, mungkin kalian ada yang fast forward, sehingga saya pikir untuk 45 menit sudah cukup gitu. Nah, itu di video tersebut yang membawakan itu dari Eric Evans ya. Eric Evans inilah si penulis buku dari Domain Driven Design, Tackling Complexity in the Heart of Software. Ya, ini buku ini cukup terkenal ya, populer. Nah, itu ditulis oleh Eric Evans, bersama juga tentu ada kontribusi dari orang-orang lain ya. Maka yang kalian itu adalah langsung dari Eric Evans-nya. Buku ini dia tulis sekitar tahun 2015 kalau saya nggak salah, atau tahun berapa ya? Oh, tahun 2004 malah. Sorry, bukan, ya sekitar 2004-2005, jadi sudah hampir 15 tahun. Nah, Domain Driven Design ini, video yang saya berikan itu video waktu mereka 2016 ya. Dan kalau kalian perhatikan di bagian materi DDD, ada lagi nih pembahasan tentang bounded context oleh Eric Evans juga. Dan kalau kalian lihat video yang ini, itu videonya kapan dirilis? Belum lama, baru tanggal 2 Oktober kemarin 2020. Mereka ada seminarnya, ada kongresnya ya, DDD Europe 2020. Ya, itu di apa namanya? 2 Oktober ya. 2 Oktober 2020. Jadi sekarang sedang berlangsung ini. DDD Europe tentunya DDD yang masuk adalah Domain Driven Design. Jadi mereka di sana di Eropa punya suatu apa ya, komunitas perkumpulan yang biasa mereka menggunakan seminar, sharing knowledge apa seperti itu, sehingga mereka ini memiliki kontribusi-kontribusi ya terhadap bagaimana perkembangan cara pembangunan software dan lain-lain begitu. Nah, kita Indonesia tentunya di lokal kita, sepengamatan saya masih kurang ya adanya komunitas-komunitas seperti ini. Sebenarnya ada juga, contoh ada komunitas PHP Bandung, PHP Indo, php.id ya. Nah, terus ada juga mungkin yang lain-lain. Cuman kita belum seintens dan memberikan apa ya, kontribusi yang betul-betul kelihatan gitu ya dibandingkan yang luar. Tapi untungnya dengan media internet kalian bisa tetap memperoleh pengetahuan ya, wawasan dari kelompok-kelompok komunitas di luar sana. Begitu. Ya, kita di sini kalau Indonesia saya pikir kita masih lebih pada mencari sesuap nasi, yang mana itu memang wajar. Jadi gini loh, udahlah pusing mau mikirin perkembangan software, udahlah yang penting ada kerjaan apa, ada gawean apa, kasih saya. Ya, kasih kami butuh kerja, dapat bayaran, bisa makan, hidup, sudah. Jadi kadang dalam tingkatan bagaimana kita sebagai manusia berkontribusi di masyarakat, peranan kita lebih pada kaum pekerja yang mencoba untuk survival. Lebih dari itu, di atas tingkatan survival, ini lagi-lagi kalau menurut pengamatan saya, kita memang masih kurang. Gitu. Lebih banyak kita punya orientasi selalu bisa cari uang dengan banyak, kerja bagus, tidak berat, menghasilkan uang banyak, hidup bisa sesuai apa yang diinginkan, bisa punya materi yang bisa dibanggakan, udah seperti itu. Ya itu kadang kita nggak bisa sepenuhnya salahkan. Tetapi ketika kita memiliki pilihan untuk bisa lebih dari sekedar hanya money oriented di dalam hidup, maka itu akan lebih baik. Kita bisa punya kontribusi yang lebih. Itulah tujuan kita tuh lahir di dunia ya.
Kalian tentu sudah biasa diwanti-wanti ya agar memiliki generasi yang mempunyai dampak gitu ya, dampak positif, mempunyai kebaikan gitu ya, bukan hanya menjadi bahkan beban gitu ya, tidak, tapi mampu berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Nah, kita lihat di luar ini cukup ada komunitas-komunitas seperti itu ya. Oke lah, memang mungkin kondisi di lingkungan negara mereka itu lebih mendukung. Kita apa namanya masih cukup apa terbatas ya di dalam bisa mencari apa namanya penghasilan yang memadai apa dan lain-lain. Oke lah, itu topik di luar dari ini yang bisa berkembang. Nah, jadi silakan kalian ikutin yang hal-hal terkait DDD kalau kalian tertarik ya. Ini menurut saya sangat baik. Domain driven design sendiri bukanlah sebuah silver bullet. Tahu ya, silver bullet itu kiasan yang artinya apa tuh silver bullet? Peluru perak gitu. Jadi bukanlah suatu solusi yang untuk semua. Wah, dia ini silver bullet paling efektif untuk segala kasus. Pokoknya inilah yang paling mantap. Bukan. DDD ada kasus-kasus tertentu di mana DDD tidak terlalu cocok digunakan. Jadi kita harus sesuaiin juga. Namun, kalau untuk kita membangun software untuk skala enterprise yang mana ada banyak ranah persoalan yang terlibat, ya ada banyak subdomain-subdomain, itu DDD sejauh ini dirasa sangat membantu. Ya, dinilai sangat membantu. Bukan cuma dirasa, kalau rasa pakai perasaan, kalau dinilai pakai berpikir juga, ya. Dan ini sejalan dengan mata kuliah kita, pemodelan bisnis berbasis objek, gitu kan? Berbasis objek atau berorientasi objek? Berorientasi objek, ya, gitu. Sehingga ada perlunya kalian itu tahu tentang DDD. Ini kalau di situsnya ya DDD Europe, itu di situ mereka di sini terdapat Eric Evans dan lain-lain ya yang mereka punya sumbangsi terhadap lagi-lagi apa tadi pembangunan perangkat lunak, teknik, cara, metode. Ini lagi ada konferensinya nanti tahun depan ya. Dan di sini ada workshop-workshopnya. Ada pelatihan yang mereka tawarkan untuk para industri, para pelaku ya. Dan biayanya tuh lumayan. Contoh ya, applying domain driven design. Ini 4 kali 4 jam remote workshop with Jimmy Nielsen ya. Nanti nih ya, total 4 kali 4 jam ya 16 jam. Biayanya berapa? Kita lihat. Ini applying DDD. Biayanya 1.245 euro. Itu setara dengan 21 juta, hampir 22 juta. Dan ini belum termasuk PPN-nya mereka 21%. Kita PPN 10%. Ya. 20 ya berarti sekitar 20 berapa juta tuh. Ya, lebih dari 22 juta. Gitu. Workshop-nya aja segitu, Pak. Iya. Mahal nggak? Menurut saya sih masih wajar. Project pembangunan software harganya lebih dari itu. Dan Anda mungkin mengikuti itu, Anda bisa terapkan dalam banyak project ke depannya. Jadi itu satu tergolong investasi istilahnya. Ya, begitu. Ya. Nah, saya sendiri juga belum sangat mahir dalam domain driven design, tapi meskipun saya sebagai dosen nggak mahir, bukan berarti kita nggak boleh belajar ini. Bahaya kalau kalian hanya diajarin apa yang dosennya ngerti aja, apa yang saya ngerti aja. Kalau saya ngerti aja ya saya nggak mau bawa topik ini. Nanti aneh-aneh pertanyaan atau apa, salah, nggak usah ajarin mahasiswa yang saya tahu aja. Enggak, kita arahin kalian kepada arah mana yang itu memang kedepannya itu bagus. Arah mana yang harus kalian kuasai. Terlepas dari dosennya menguasai atau enggak, kita harus sama-sama menapak ke arah tersebut. Dan domain driven design adalah salah satu topik bahasan yang sangat berguna untuk kalian, terutama kalau nanti terlibat di dalam perancangan software, bagaimana menghandle kompleksitas di dalam software yang besar, seperti itu. Ya. Dan DDD ini tidak sulit untuk dipelajari, enggak. Kalau kalian bisa lulus kalkulus, kalian bisa lulus hitungan page memory, sistem operasi oleh Buinge, bisa lulus struktur data stack, push, stack, queue,
balance tree, binary search tree, ya harusnya untuk belajar ini tuh kalian pasti bisa. Cuma biasanya kadang kan nggak sungguh-sungguh belajarnya, nggak motivasi, ya tentu nggak bisa menguasai akhirnya. Ya, jadi DDD bukanlah suatu bahasan yang sulit, tapi kita harus open-minded, terbuka, dan mencoba belajar. Jujur, DDD ini mungkin kalau kalian sudah berpengalaman di dalam membangun software, akan lebih mudah kalian meresap. Tapi bukan berarti nggak boleh sama yang... Kita punya contoh tugas kuliah, menurut saya itu sudah cukup relevan untuk kalian menerapkan DDD. Gitu. By the way, selain DDD, biasanya ada istilah-istilah lainnya yang rada mirip tuh. Nah, DDD, terus ada TDD, terus ada BDD. Nah, BDD itu oke lah ya, Domain Driven Design. Kalau TDD apa? Ada yang tahu? Test Driven Development, Pak. Oke, betul. Test Driven Development. Thank you. BDD apa? Test Driven Development. Makanya apa kira-kira B? Behavior. Ya. Ada lagi Pak, istilah lain Pak, event driven. Apa sih itu? Oke, tapi kita bukan sekedar ngapelin singkatannya doang, kepanjangannya apa? Enggak ya. Jadi kalau domain, ya sedikitlah sekilas ya intermezzo. DDD itu untuk urusan desain software ya, ngerancang software yang baik gimana ya, software yang untuk enterprise ataupun kompleks, kayaknya cocok nih DDD. Sekali lagi DDD bukan silver bullet ya, mungkin ada kasus tertentu kalian pakai metode atau pendekatan lain, mangga silakan. Kalau TDD urusannya dengan apa? Pengujian perangkat lunak? Not exactly. Lebih tepat pada urusan cara implementasi kode, gitu ya. Nah, yang apa ya? Yang dia ini selaras dengan aktivitas testing, pengujian gitu. Ya, test driven development. Mungkin kalau kalian ada yang pernah mengambil mata kuliah testing dan implementasi sistem, ya, itu mungkin saya ada mendemokan di situ tentang TDD, caranya gitu ya. Terus kalau behavior driven development, saya nggak terlalu tahu ini, maaf ya. Saya nggak berani jawab apa nanti bias, mending kalian nanti cari tahu sendiri. Event driven ini bukan satu konsep yang baru. Event driven sebagaimana kita merancang sesuatu berdasarkan kejadian-kejadian yang muncul. Event itu ada banyak hal. Sebagai contoh juga bisnis proses itu juga sebuah event. Misalnya ada mau memproduksi mie gitu ya. Ya eventnya adalah dipicu oleh adanya suatu kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu sendiri dipicu oleh kegiatan lain, adanya orderan dari pelanggan. Ya lebih lanjutnya saya juga harus baca lebih lanjut gitu. Ya, oke. Nah, kalau CICD apa? Ada yang tahu? Itu Pak, itu tuh apa apa? Continuous integration sama continuous development atau deployment? Saya lupa. Continuous deployment ya? Apa sih? Continuous. Lupa saya. Nanti coba cari tahu ya. Nah ini karena tadi di kelas yang pagi saya ada jelasin, mungkin di kelas ini saya juga boleh jelasinnya supaya pemahamannya sama. Ceritanya tuh kenapa CICD itu muncul, dan ini cukup terkenal di ranah orang tuh sekarang ngomong CICD gitu ya, continuous integration, tapi mereka paham nggak kenapa sih? Nggak tahu ya, memang kudu gitu, sekarang zamannya gitu ya. Ya nggak boleh gitu, kita kan informatika harus tahu dong latar belakang sesuatu. Kalau kita gelar sarjana punya cendekiawan, kita disebut cendekiawan ya harus paham segala sesuatunya yang berlaku di luar sana gitu. Setidaknya kita tahu ini apa. Jadi ceritanya sekarang orang kalau develop software tuh nggak mirip kayak kita semester 1. Kita dulu waktu semester 1 bikin program gimana caranya? Buka editor atau IDE misalnya NetBeans gitu. Ya, terus create new project, terus ketik kode program,
terus klik run, atau klik compile, terus klik run, selesai. Iya enggak? Atau biasa langsung klik run udah otomatis tercompile kok. Iya, betul. Itu diotomatisasi. Waktu klik run, dicek dulu sama NetBeans-nya udah tercompile belum. Kalau belum, NetBeans-nya bantuin compile. Sudah selesai seperti itu. Terus udah deh programnya jalan. Katakanlah programnya mungkin program bintang-bintang ya. Misalnya masukkan N-nya 3, terus outputnya gini. Ya udah kalian masukin N3i outputnya 4. Waduh, salah nih berarti programnya, diperbaiki. Setelah diperbaiki, running lagi. N3, oh hasilnya udah benar. Sesederhana itu. Nah, sekarang software tidak hanya sesederhana running di command prompt gitu ya, atau sekedar J-option pengen muncul, plung gitu, selesai. Enggak, software kadang ya kayak gini nih, Gmail, ada masuk email ke sini, bisa muncul push notification di mana, di HP, dan lain-lain ya. Ada Google Meet, ini connect dengan Classroom. Oh, ada chatting rupanya. Continuous integration. Thank you, Daniel. Bukan continuous. Enggak, itu betul. Ya, ini ya. Oke. Continuous delivery, Pak. Delivery. Thank you. Betul. Ya. Delivery di sini maksudnya apa? Pizza Hut delivery gitu? Atau gimana? Tentu delivery di sini maksudnya adalah software itu dihadirkan. Atau dengan kata lain softwarenya di-deploy sampai akhirnya bisa dipakai sama si customer gitu ya. Lagi ada main game nih, Dota, wah Dotanya ada update-nya otomatis kalian nggak perlu disuruh tolong install ulang, enggak, update-nya itu bisa di-deliver dengan cara OTA, over the air, jadi kalian cukup mengupdate tanpa harus mereinstall ulang, umpama seperti itu ya. Itu juga tergolong mekanisme delivery. Namun yang dimaksud oleh CD di sini, continuous delivery, itu adalah bagaimana software ini pada akhirnya bisa terpasang di server yang operasional untuk digunakan oleh user. Nah, sekarang kita sudah di semester sekian, mungkin di antara kalian ada yang kemarin dalam praktikum PBP ada yang pakai Laravel, atau kalian terakhir PBP praktikum pakai tools-nya apa, framework-nya apa? Kemarin PBP sama saya atau bukan? Yang Laravel. Yang saya sama Pak Edber atau Buria? Praktikum pemrograman berbasis platform. Oh, Laravel. Laravel ya? Oke. Thank you. Nah, di Laravel, terus di kelas saya ada ajarin sedikit tentang Spring, kalian lihat apakah kita bikin program hanya sekedar kayak gini? Enggak ya? Bahkan waktu di Laravel itu kita sempat ya, install XAMPP dulu. Oke. Node npm, node JS-nya udah install belum? Pas install, Pak, error, Pak, nggak bisa ke-download, Pak, ini error kenapa? Dosennya juga bingung, itu kenapa error kayak gitu ya. Nah, terus bikin anunya, migration-nya, bikin apa. Kalian lihat tidak lagi sesederhana kayak gini. Iya. Terus, belum lagi, kalau sudah jalan, Pak, kami mau deploy di cloud, caranya gimana? Yang kemarin kita pakai server yang saya punya Google Credit itu, oke, kita deploy ya, bikin cloud, terus install Nginx, cara installnya taruh di folder mana, gitu-gitu semua. Nah, andai kata kalian melakukan semua langkah itu secara manual, persis seperti kalian praktikum kemarin, dan kalian gunakan itu dalam kasus dunia nyata. Kalau programnya kayak sederhana, mungkin nggak apa-apa. Bagaimana kalau programnya itu luas? Seperti contoh di sini mungkin ada yang bikin program tentang resto, cafe, pabrik mie. Wah, repot juga. Nah, maka muncul ide gimana kalau kita mengotomatisasi hal itu. Otomatisasinya gini, misalnya nih, saya source code-nya udah jadi ya, saya udah compile, terus saya push ke Git repository misalnya. Sama Git repository dicek ada konflik nggak apa, oh nggak ada, ya. Kita commit terus kita push, kemudian nanti apa istilahnya gini loh. Setelah pertama kita coding, bukan semester 2 ya. Prinsipnya kita coding. Setelah coding kita melakukan aktivitas apa? Compiling. Ya.
Nah, sebelum compiling mungkin dipastikan dulu kode kita bentrok atau enggak, atau dia akan mendownload dengan modul-modul atau file-file baru yang teman kita punya. Jadi mungkin dia akan secara repository ya, kalau Git katakanlah di commit, terus di push, terus barangkali pull juga yang terbaru, mungkin ada kerjaan dari rekan lain, itu di compile. Kalau compile nggak ada masalah, berikutnya lanjut kemana? Nah, mulai di deploy server. Sorry, sebelumnya barangkali dilakukan running test, run compile. Nah, nge-compile ternyata wah, ada modul lain, ada file dari teman lain, library di-update, ini juga bisa memakan waktu. Terus melakukan running test. Run testnya jangan programnya di-running, terus klik-klik UI programnya untuk dites. Wah, kelamaan. Kalian bisa pakai, contoh kita sudah pernah ya belajar di itu pakai kayak automated testing tool, seperti mungkin, apa nih yang terkenal? Yang bisa ngerekam UI-nya kita nih. Saya kok tidak lupa namanya ya. Saya lupa. Pokoknya yang bisa sebagai add-on di Google Chrome itu ya. Nah, dan lain-lain. Itu semua dilakukan. Itu semua lancar, dia otomatis mendeploy. Muncullah di server kalian versi yang terbaru. Bukan kalian yang lakukan, compile-nya berhasil, berhasil, terus kalian copy filenya, terus kalian taruh di server. Enggak. Ini bisa diotomatisasi semua. Kalau ini bisa diotomatisasi, itulah yang dikenal dengan istilah continuous integration and continuous delivery. Gitu. Jadi, it's nothing magic gitu. Tapi memang mempermudah. Dan kalian perlu tahu hal-hal kayak gitu. Teknik cara pengerjaannya gimana? Kalian bisa cari tahu. Ya, gitu. Nah, itu sedikit tentang CICD. Ya, teknik-tekniknya banyak. Tapi kita tahu itu intinya untuk memudahkan developer. Kalau Anda bilang CICD itu untuk menunjang supaya program kalian nggak ada bug, nggak ada apa, itu hanyalah coincidence yang terjadi. Coincidental. Jadi, dampak tidak langsung yang muncul. Continuous integration, continuous delivery tujuannya bukan untuk memuluskan pengujian perangkat lunak. Bukan. Tujuannya untuk memudahkan kita mengintegrasi dan mendelivery. Yang di dalamnya terdapat unsur pengujian, compilation, dan lain-lain. Gitu. Ya. Oke, itu sekilas tentang DDD, TDD, CICD, dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke domain driven design. Itu ada, kalau kalian mau pakai buku, bukunya itu ada di sini. Saya taruh di bagian referensi, sudah dari beberapa minggu yang lalu ya. Nah, ini buku aslinya. Tapi tentu ini versi PDF-nya, bajakannya ya. Kalau untuk tujuan pembelajaran ya udah kita pakai yang ini ya. Ini yang nanti solid kita di sesi kalau kita sudah mulai implementasi. Terus ditambahlah dengan materi-materi yang saya taruh di sini. Salah satunya ada buku ini Domain Driven Design Quick. Nah, kalau buku yang ini free. Ini memang disediakan cuma-cuma, boleh digunakan dari InfoQ ya. Tapi free untuk yang online ini PDF. Kalau kalian cetak terus kalian jual ke orang itu melanggar legalitasnya. Kalau kalian mau beli yang terprint bisa ya. Tapi cukup yang PDF gini, yang free online ini boleh digunakan, tidak berbayar. Ini tidak tergolong membajak. Buku ini melakukan resume lebih ringkas dari isi bukunya yang lebih lengkapnya si ini ya. Nah, tapi kalau mau dapat lebih lengkap ya ini. Saya tidak bilang bahwa kalian akan bisa menguasai ini hanya dalam 1-2 pertemuan. Tidak, ini butuh waktu, butuh pengalaman untuk di mastery, supaya kalian bisa memaster hal ini. Nah, tapi kita akan coba mengenal dan beberapa aspek yang utama yang kita bisa terapin di tugas besar kita terapin. Ya. Nah,
Silakan juga gunakan video-video dari sumber lain gitu. Oke, sekarang kita masuk ya. Saya pakai yang ini, yang slide ini aja. Oke, sebelum mulai kita absen dulu ya. Saya nyalakan ininya, barcode scanner. Tapi tunggu dulu. Sebelumnya, Ryuga ada, Kesia ada. Saya absen dulu yang di kelas, yang masih di grup B. Verda ada. Terima kasih, Pak. Ya. Verda nggak ada kabar ya. Kesia, kamu ada dengar kabarnya Verda? Enggak. Nggak tahu, Pak. Coba sesekali chat ya, siapa tahu dia bagaimana atau apa ya. Oke, sekarang absen yang ini. Ya, silakan. Dua 24. Satija. Pertama Anthony Hiskia. Saya bantu manual aja ya. Pertama Anthony Hiskia ada enggak? Hiskia ada. Pertama dan Anthony. Anthony ada. Pertama enggak ada. Lanjut ya. Nah, ini saya pakai yang ini. Saya harap ini kalian nanti bisa baca. Terkait dengan video yang tadi, ada yang nggak dimengerti nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Atau semuanya nggak ngerti, Pak? Gitu ya. Nah, oke, sembari menunggu kalau ada pertanyaan. Oke. Jadi, kita di mata kuliah ini sudah mengenal istilah domain ya. Saya sebut domain sebagai ranah persoalan. Nah, domain ini nyambung dengan domain dalam metode domain driven design. Ya, oke. Adapun model adalah sebuah abstraksi yang menggambarkan aspek tertentu dari domain dan mengabaikan hal-hal lain di luar dari domain tersebut. Ya, bertujuan untuk menjelaskan domain yang relatif kompleks dalam bentuk yang lebih sederhana. Kita pandang dulu tentang abstraksi. Yang dimaksud dengan abstraksi ini bukan seperti lukisan abstrak yang nggak lukisannya ini menggambar apa, rumah ataukah orang atau pemandangan gitu ya. Bukan. Abstraksi di sini bagaimana kita abstrak itu kan sesuatu yang tidak terlampau harus detail sekali. Abstrak juga berarti
kita mencoba mewakili atau menyederhanakan suatu konsep yang lebih lebih kompleks. Sebagai contoh begini, saya coba pakai Jamboard. Where is Jamboard? Ini nanti kalian bisa simpan juga gambarnya nih. Only people added THB. Kita ambil contoh, kalian di sini kelompoknya ada yang topiknya apa? Misalnya saya pakai kelompoknya Stefanus William deh. Stefanus William Alexander, kalian kelompoknya topiknya tentang apa? Kelompoknya Stefanus ada? Ya, Pak. Kalau tugas besarnya kalian topiknya tentang apa? Coffee shop, Pak. Coffee shop, oke. Nah, di coffee shop itu, kita tahu di coffee shop tentunya ada tamu ya, pelanggan yang datang, customer. Ada menu yang disajikan. Ketika kita menggambarkan tamu sebagai katakanlah sebuah objek, katakanlah kita pakai notasi kelas diagram, oke, customer misalnya. Terus ada kopinya, mungkin itu ragam minuman, ya, menu yang bisa dipesan. Ini sebenarnya kita sudah tergolong melakukan abstraksi. Apakah sesungguhnya menu minuman kopi itu bentuknya kotak gini? Enggak. Kotak ini mewakili pemahaman kita terhadap minuman yang dijual di warung kopi kita, di coffee shop. Customer mewakili pengunjung yang datang dan berbelanja. Ya, kalau yang datang tukang Gojek, tukang beli pesanan, apakah dia tergolong customer ataukah si customernya si Gojek yang customer? Ya, itu kita tidak mengurus. Kita menganggap pokoknya yang datang berbelanja, memesan apa, itulah customer kita. Nah, dalam hal ini, si Gojek berarti orangnya. Di luar dari itu kita nggak ngurus. Ini semua tergolong melakukan yang namanya abstraksi. Gitu. Ya, lebih lanjut lagi. Model kita sarikan dari pemahaman domain. Apa yang kita ketahui, asumsi, dan aturan-aturan yang berlaku. Nah, ini sebabnya kalian kemarin membentuk dulu bisnis prosesnya, supaya kalian tahu aturannya gimana, cara bermainnya, atau disepakati caranya seperti apa. Kemudian kalian memahami, nah, di dalam coffee shop kalian memahami bagaimana bisnisnya itu berjalan. Ya. Nah, dari situ model bisa dibangkitkan. Oke? Kemudian, di dalam mempelajari DDD secara awal, di awal, kita ada mengenal dulu beberapa prinsip, yaitu ubiquitous language, model, dan domain. Ya, ubiquitous language ini apa? Ubiquitous language ini adalah suatu bahasa yang terstruktur around the domain model used by all team members to connect activities. Jadi gini, nanti dibaca, saya bikin versi sederhananya. Ubiquitous language ini adalah istilah, terminologi, ataupun ungkapan-ungkapan yang sering kali digunakan sesuai ranah atau domain yang sedang kita bahas. Contoh, kalau kita di dalam bahasan coffee shop ini, berarti domain kita ini coffee shop, oke? Domain memang nanti akan ada lagi sub-sub domainnya, ya. Nah, ini domain kita coffee shop. Apa sih istilah yang sering kali digunakan di coffee shop, yang mana semua orang pelaku yang terlibat dalam aktivitas bisnis coffee shop itu mengetahui? Pertama adalah kopi, ya, kopinya sendiri. Mungkin orang akan tahu istilah seperti misalnya
Coffee bean, orang tahu, oh ini biji kopi yang masih agak utuh. Ya, bukan dari pohonnya dipetik, bukan ya. Terus apalagi istilah lain yang ada di dalam sini? Brewing, ya, itu istilah yang orang-orang pelaku di dunia kopi tahu. Apalagi latte, latte ini sebenarnya kan susu ya. Nah, terus apalagi orang akan tahu kopi americano itu kayak gimana, misalnya, dan lain-lain. Orang akan tahu bedanya mocha sama cappuccino misalnya apa. Ini semua masih dalam ranah jenis minuman. Ada apa lagi? Misalnya kita bisa bilang cookies. Nah, cookies, cake, cookies lah. Terus apalagi customer. Kalau kita menggunakan istilah cookies dan kita bicara coffee shop, cookiesnya ini artinya apa? Apakah sama dengan cookies yang ada di browser? Kita kunjungi satu situs, situsnya bilang kita akan simpan cookies di komputer Anda untuk meningkatkan experience Anda. Apa itu cookies yang dimaksud? Enggak kan? Cookies yang dimaksud adalah cookies dalam ranah coffee shop adalah makanan kecil, pendamping ketika orang menikmati kopi. Itu. Customer, yang maksudnya customer apa? Apakah ini tamu yang akan menginap di hotel? Enggak. Ini adalah customer yang datang dulu di coffee shop kita dan mau memesan kopi atau mungkin take away. Itu pengertian customer dalam hal domain coffee shop. Jadi ini semua tergolong ubiquitous language. Gitu. Kalau kalian ngomong mocha atau kalian ngomong coffee bean, ya udah orang semua tahu ini. Mereka nggak akan artikan ini Java bean, ya. Brewing, mereka akan tahu ini artinya apa, gitu. Nah, kita perlu mengetahui yang namanya ubiquitous language. Use it consistently in speech, documentation, diagrams, and code. Ini penting sekali. Kalau kita sudah mengenali ubiquitous language dalam satu domain yang sedang kita kerjakan, maka kita gunakan istilah itu di dalam percakapan kita bisa sama anggota tim kita maupun ketika kita berhubungan dengan stakeholders. Ya, stakeholders klien. Dalam dokumentasi kita, diagram. Jadi kalau yang orang maksud coffee bean, brewing, kita gunakan istilah ini. Seandainya kata kita harus bikin sebuah kelas yang menggambarkan proses brewing, umpamanya, ya, atau apa, selain brewing itu apalagi tuh kalau orang lagi panggang biji kopinya itu apa istilahnya? Roast. Ya, roasting. Nah, maka ketika kalian harus membuat kelas pun, kalian akan bikin kelas yang misalnya namanya roasting schedule umpamanya barangkali, atau brewing schedule, entah. Ini contoh aja ya. Nah, gitu. Ketika kalian berbicara tentang roasting, gunakanlah istilah roasting ketika berbicara dengan klien. Jangan kalian gunakan istilah lain, ini ketika memanggang apanya atau apa gitu, membakar apanya. Bukan, gunakan istilah yang ini. Karena itu meminimalisir terjadinya misunderstanding, gap yang terjadi antara kalian dengan si pihak klien, dan juga sesama kalian, sesama developer. Itu yang dimaksud dengan ubiquitous language. Use it consistently. Apakah semua ubiquitous language itu pasti adalah sebuah nama kelas, Pak? Ya belum tentu. Mungkin ada yang berupa nama proses, mungkin ada yang berupa nama modul, mungkin ada yang berupa nama fitur. Tapi selama ubiquitous language itu bisa digunakan di dalam nama kelas, silahkan. Bisa digunakan dalam nama proses, silahkan. Digunakan dalam nama, silahkan. Jangan kalian pahami istilah coffee bean, kalian bicara dengan klien coffee bean, tapi kalian bikin kelas namanya biji kopi umpamanya. Padahal kalian jarang ngomong biji kopi, kalian lebih sering ngomongin coffee bean. Kalau gitu silakan bikin kelas yang namanya juga coffee bean. Misalnya gitu. Klien kalian lebih suka gunakan istilah customer, tapi kalian pakai kata-kata consumer misalnya atau pelanggan.
kadang mereka harus nyambung, gimana itu siapa? Oh, maksudnya customer. Nah, jangan, kita gunakan ubiquitous language. Tentu dengan asumsi istilahnya ini tepat ya. Kadang ada juga di luar sana orang pakai istilah tapi ternyata istilah itu keliru, tidak tepat. Nah, itu bisa menjadi diskusi dengan klien supaya yuk kita sepakatnya mau pakai istilah apa gitu ya. Nah, perubahan di dalam ubiquitous language juga harus tercermin pada perubahan di model dan kode. Nah, ini juga tidak kalah penting. Kalau ada perbedaan pemahaman, ternyata keliru nih, kita nggak coffee bean ya, pakai istilah lain. Jangan lupa, silakan di dalam source code kalian, dalam model kalian, hendaknya itu juga diubah, diupdate. Gitu. Ya. Seringkali kita, waduh ini update-nya nggak up to date, udah bukan yang terbaru, saya udah malas ngupdate. Ya nggak bisa, kita kalau kerja engineering memang kudu begitu. Ya, tidak boleh, separuh-separuh, ya itu bukan pekerjaan engineering namanya, itu ya cuman kerja coding-coding biasa ya. Oke. Itu tentang ubiquitous language. Jadi sekali lagi ubiquitous language adalah istilah terminologi yang ada dilibatkan di dalam domain yang hendak kita rancang solusinya. Sini kebanyakan sih nama minuman ya. Silakan ada juga penamaan-penamaan lain. Pastinya ada, apa saja. Saya coba tambahin ya. Misalnya, pembayaran, kasir, cashier, payment, terus digital payment ya, digital wallet, itu juga. Nah, terus apalagi ya, supplier, terus alat penggiling, kopi, dan lain-lain, storage, ya, storage, penyimpanan, lain-lain. Itu ubiquitous language. Nah, kalau konteksnya lain, misalnya konteksnya pabrik mie, ya beda lagi. Mungkin bahan baku, raw material, terus tepung, flour, terus production, dan lain-lain. Nah, kemudian kita kan juga menyusun model. Model ini tujuannya membantu kita supaya kita bisa lebih mudah memodelkan problem di domain kita supaya kita bisa uraikan. Ya, contoh kayak gini, ada customer, ada menu, ini kan bagaimana kita membentuk model ini supaya kita punya gambaran dan bagaimana keterhubungannya. Model tidak harus realistik, nggak mesti, ya. Nah, should remain current, jadi selalu senantiasa kalau ada perbaruan ya harus update. Yang dimaksud dengan realistik adalah namanya dia juga kadang merupakan abstraksi, jadi belum tentu itu pasti berupa objek nyata dan belum tentu dia harus benar-benar mencerminkan kondisi yang sangat sesungguhnya. Kita ambil contoh London Tube Map. Ini peta MRT-nya London ya, kereta api bawah tanahnya gitu ya. Kalau di Indonesia kita Jakarta juga ada MRT. Oke. Nah, coba kita lihat yuk peta MRT Jakarta. Nah, ini contoh petanya. Misalnya ini ya, nah, kita lihat. Nah, ini deh. Nah, apakah jadi yang dimaksud dengan models not necessarily realistic adalah apa betul ini jalurnya itu benar-benar lurus gini? Apa betul belokannya itu sudutnya begini? Enggak. Apakah betul perhentian di Poris, Kalideres, Rawabuaya itu jaraknya sama semua karena di sini gambar sama semua nih jaraknya sekian senti. Apakah betul jaraknya juga akan sama sekian ratus meter atau kilometer di dunia nyata? Belum tentu. Apakah betul petanya itu betul-betul jalannya di sini tuh lurus banget, belokannya gini gitu? Ya, belum tentu. Jadi ini bukan berarti harus realistis di lapangan di dunia nyata petanya seperti gini. Ini adalah suatu model yang merepresentasikan jalur-jalur tadi. Jadi ini not necessarily
realistik. Ya, nggak apa-apa, model boleh seperti itu. Nah, model kemudian bisa kita tuangkan ke dalam diagram. Diagramnya ya silakan, ada yang kelas diagram, explanatory diagram, sequence diagram, ataupun bentukan lain yang memang bisa mengkomunikasi apa model yang kita gambarkan. Ya, ya. But the design document is not the model. Oke, dokumen-dokumen ini, diagram tadi semua kan bagian dari perancangan apa ya, itu dokumentasikan. Bukan berarti itu adalah si modelnya, ya. Desain dokumen tujuannya untuk mengkomunikasi dan menjelaskan model itu apa. Sesungguhnya model adalah apa yang dituangkan di dalam desain tersebut dan juga maknanya, pemahamannya, gitu. Ya, jadi harus dibaca dan dimengerti. Itulah baru bisa disebut sebagai model. Oke. Kemudian model pada akhirnya harus mampu diekspresikan ke dalam source code program. Gitu. Nggak boleh ada modelnya bilangnya gini, customer menu. Source code-nya namanya lain, beda, dan tidak sesuai relasinya dengan penggambaran di di modelnya, yaitu kesalahan cara engineering. Ya. Nah, ini ada satu contoh nih. Sekarang kita mengenal yang namanya domain dan subdomain. Oke? Oh ya, kalau ada istilah speak in domain language, itu berarti kita berbicara dalam bahasa yang setara dengan domain. Tunggu dulu, sebelum kita bicara soal domain dan subdomain. Jadi, kalau bahkan di dalam pembangunan software, kita seringkali dianjurkan supaya kita speak in domain language. Bicaralah sesuai dengan istilah yang berlaku di dalam suatu ranah. Ya, contoh kayak tadi. Contoh juga, kalau kita bermain sebuah game misalnya, kalian mengucapkan sesuatu istilah yang nyambung dengan suatu game yang dimain itu, ya pasti teman-teman yang juga terlibat dalam game itu sama-sama bisa mengetahui gitu ya apa yang dimaksud, seperti itu. So itu yang maksudnya speak in domain language. Kalau ada bahasa yang sesuai dengan domain, gunakanlah bahasa itu. Sekarang domain dan subdomain. Nah, ini ada contoh nih. Ini kita katakanlah mau mengembangkan sebuah software e-commerce. Nah, di dalam e-commerce ini ternyata setelah kita identifikasi jadi domainnya adalah e-commerce. Ternyata kita bisa bagi-bagi ke dalam sub-subdomain. Yaitu ada yang terkait dengan promosi, ada yang terkait dengan mempertahankan pelanggan, loyalitas, product builder, notifikasi, pengiriman, penjualan, dan lain-lain. Kita bisa bagi-bagi. Nah, contoh di sini tadi yang coffee shop ya, ada kaitannya dengan subdomainnya apa aja nih? Ya, domainnya coffee shop. Subdomainnya meliputi misalnya menu yang dikelola gitu ya, menu dan segala bentuknya, terus terkait dengan inventory, ya bagaimana memesan barang, mengelola barang, menyimpan, ada terkait dengan purchasing, bagaimana membeli, bagaimana menjual, ya, terus apa lagi? Ada terkait dengan human resource, ya, barista, tenaga kasir dan lain-lain gitu ya. Nah, kita bisa bilang subdomainnya adalah ini. Kalau domainnya lagi misalnya pabrik mie, misalnya ya tadi ya pabrik mie. Nah, subdomainnya apa? Banyak juga. Misalnya subdomainnya itu meliputi inventory, ya pengelolaan bahan baku dan lain-lain. Terus ada purchasing-nya juga, ada penjualannya juga. Ada delivery-nya, shipping-nya, shipment. Ada inventory dan warehousing lah. Gitu. Terus ada apa lagi? Ada produksinya. Gitu. Ada bagian accounting-nya, finance. Ini sub-subdomainnya.
Dari mana kita dapat subdomain-subdomain ini, Pak? Sebenarnya salah satunya adalah ketika kalian menggambarkan business process modeling, BPM, itu kalian ada membentuk kayak pool-pool, ya, lane, swim lane. Nah, itu kandidat untuk nanti bisa menjadi subdomain, gitu. Ya. Nah, sekarang pembagian sub-subdomain ini itu kadang dikenal juga dengan istilahnya bounded context. Ya. So, bounded context di sini kalau dari slide ini, an operational definition of where particular model is well defined and applicable. Contoh nih, ya, kalau saya berbicara soal apa namanya, ini pabriknya juga pasti ada HR. Ya. Kalau saya berbicara soal employee, ya, anggaplah saya berbicara soal employee, penggajiannya, salary, kemudian jadwalnya, ya, work schedule, itu sebenarnya lebih tepat di dalam subdomain apa? Inventory kah? Enggak. Purchasing kah? Enggak. HR. Iya, betul, HR. So, particular model di sini dalam hal ini employee salary work schedule itu mereka well defined and applicable, ya, di dalam ini HR gitu. Kalau pembayaran ke supplier, mengelola data supplier, memesan barang, itu ranahnya lebih ke purchasing gitu. Ya, itu yang maksud dengan subdomain maupun bounded context. Ya, bounded context biasanya adalah subsystem. Bounded context bukan berarti dia adalah package, ya. Oh, ini berarti kalau di dalam pemrograman Java kan, Pak, ini saya bisa bikin package ini, ada package HR, finance. Iya, betul. Tapi ingat, bounded context tidak sama dengan package dalam pemrograman, package in programming. Ya, dia lebih cocok kita memakai subsystem. Subsystem bukan berarti juga pasti package. Subsystem ataupun bounded context itu bisa saja terdiri dari beberapa package. Ya, jangan langsung kita kaitkan bounded context itu pasti setara dengan satu buah bounded context, satu buah package. Enggak. Ya. Gitu. Bisa aja satu buah bounded context terdiri dari beberapa package atau mungkin juga satu. Gitu. Nah, terus bounded context, jadi itu kan kita bagaimana membagi domain, ya. Satu domain yang utuh kita bagi. Domain itu bisa saja juga dibagi berdasarkan pengelompokan supporting domain, core domain, generic domain. Jadi bisa dibagi dalam 3 kelompok, supporting, core, dan generic. Tapi kalau dari bukunya Eric Evans, saya nggak lihat ada pembagian tersebut. Ya. Nah, tapi mungkin ada, cuma saya mungkin kelewat. Saya berikan contoh. Core domain itu adalah domain yang benar-benar important part of this domain. Tanpa adanya domain ini, hilang sifat ciri khas dari ini. Nah, kita ambil contoh deh, gini ya. Kalau untuk domain coffee shop, core domainnya apa? Menurut saya tadi, ya, adanya brewing, terus roasting, barista, itu tergolong dalam HR, ya. Itu adalah core-nya. Penjualannya, sales, memesan menunya, gitu ya. Itu adalah core-nya. Untuk pabrik mie, saya pikir yang menjadi core adalah production-nya, shipment-nya. Ya. Sekarang kita lihat. Kalau mengenai sales, purchasing, HR, baik di domain pabrik mie maupun domain coffee shop, itu juga sama-sama ada. Nah, kemungkinan HR, sales, purchasing, inventory, itu tergolong dalam generic domains. Ya, ada banyak alasan. Bisa saja kita beralasan, enggak, itu bukan generic, itu ada core. Ya, boleh aja. Selama ada satu alasan yang make sense, itu bisa. Adapun supporting domains, itu contohnya, misalnya ada pengiriman notifikasi, pengiriman email, bisa printing, bisa ekspor ke Excel, umpamanya. Itu kita sebut sebagai supporting domain. Nah, mari kita lihat ini pembagian contohnya, ya. Nah, di sini dia membagi nih, ya.
Jadi tadi tentang e-commerce, dia bagi ada 3 pembagian domain, yang core-nya itu product builder, supportingnya ada promosi, retention, kemudian generic domainnya itu ada inventory, shipping, procurement, fulfillment, yang mana generic ini dia tidak hanya berlaku khusus hanya untuk e-commerce, tapi juga usaha lain juga bisa ada hal-hal seperti ini. Gitu. Oke? Nah, nanti kemudian kita akan menggunakan layered architecture di dalam setiap domain yang akan kita bangun. Oke? Nah, sekarang saya minta dari kalian setiap kelompok untuk memodelkan ubiquitous language dan bounded context dari kasus yang kalian angkat. Lalu dituangkan di mana? Di UML, di Enterprise Architect. Kalau bikin subdomain kayak gini, ini kan pakai garis putus-putus. Di Star UML gimana caranya, Pak? Memang nggak bisa sih. Kalian boleh meminjam notasi dari package, ya. Pinjam aja notasinya, soalnya kita nggak punya sarana lain. Kalau di Enterprise Architect nih, gambaran kayak gini ya, kayak garis yang saya bikin ini. Ya, saya warna merah. Ini kita nggak punya. Paling, sorry, ini gambar yang mana? Ini yang kelas pagi tadi, maaf. Ya, boleh juga. Nah, pembagian-pembagian seperti ini, kalian boleh menggunakan notasi package saja. Jadi kayak ini ya berarti di dalamnya tuh ada kelas-kelas kayak gitu. Ya, boleh dibagi seperti ini. Pakai gambar package seperti itu. Oke, sekarang kita tanya jawab. Ada yang masih bingung tentang ubiquitous language maupun bounded context? Silakan. Sini juga bagus ya buku yang ini. Kalau kalian mau lebih lanjutnya ini. Saran saya, meskipun kalian nggak mempelajari DDD sampai tuntas di perguruan ini, tapi minimal kalian simpan PDF-nya ini, kayak DDD dan lain-lain. Kalau kalian senang dengan software development, kalian perlu memperkaya juga memahami soal DDD ini, gitu. Ya. Jadi untuk tugas jelas ya, kalian cari tahu lebih lanjut tentang ubiquitous language itu gimana, kemudian kalian bentuk untuk kasus kelompoknya kalian. Kemudian ubiquitous language itu harusnya dia selaras dengan apa problem domain objek yang sudah kalian identifikasi. Maka bisa jadi akan melengkapi, akan ada lagi problem domain objek yang baru. Silakan, gitu. Kemudian membentuk bounded context. Setiap bounded context itu perlu digambarkan juga apa kelas-kelas yang terdapat di dalam bounded context itu. Ya, pasti ada kelas-kelasnya. Kelas-kelas ini bisa diambil dari problem domain objek. Kalau ada bounded context yang nggak ada problem domain objeknya, ya berarti keliru. Atau ada problem domain objek yang nggak kebagian dia masuk ke bounded context yang mana, itu juga keliru. Pasti semua objek akan kebagian dia masuk ke dalam pembagian yang mana. Gitu. Ya. Jadi kalau masih bingung, silakan, ini ada video tentang bounded context ya yang baru dirilis 2 Oktober kemarin, plus ada bukunya juga ya. Nah, itu coba kalian pelajari, dan dalam minggu depan kita akan simulasikan tentang ini. Bukan simulasikan, kita akan bahas masing-masing kelompok hasil ubiquitous language dan bounded context-nya. Baru nanti minggu depannya kita mulai masuk ke implementasi source code gitu. Nah, itu dari saya. Silakan, ada pertanyaan. Sejauh ini cukup jelas? Kalau cukup jelas, boleh, kita masih ada waktu 1 jam, kalian bisa manfaatkan itu untuk
berdiskusi dengan sama teman kelompok atau mencari tahu lebih lanjut tentang bounded context itu apa, masing-masing coba usulkan. Mungkin, oh kita kelompoknya berempat nih, oke, yuk masing-masing deteksi dulu, identifikasi dulu ubiquitous language apa, nanti kita rembukin, kita kompilasi bareng-bareng gitu. Terus bounded context atau mau barengan, ya kalian atur aja. Gitu. Ya. Oke, saya ini tadi link Jamboard. Mungkin kalau saya close, mungkin kalian bisa save atau export kalau memang dibutuhin ya. Nah, itu dari saya tentang sekilas pengenalan domain driven design. Pengenalan domain driven design tentu lebih dari hanya sebatas ubiquitous language dan bounded context, tapi kita mulai bertahap. Ya. Saya harap untuk bisa mengerjakan tugas tadi, kalian sembari membaca secara konsep bounded context itu apa, ubiquitous language itu apa. Ya, supaya model yang kalian hasilkan lebih tepat. Gitu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan kalian melakukan tadi tugas yang dikerjakan. Tapi ngumpulnya nanti ya timeline-nya kapan? Minggu depan ya. Ini ada waktu, silakan kalau kalian mau manfaatkan sebelum mungkin lanjut ke perkuliahan yang lain gitu. Ya. Dari saya itu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita bisa tutup ya. Oke, kalau gitu semuanya. Terima kasih perhatiannya, jaga kesehatan ya, jaga kondisi, jaga tetap semangat ya. Meskipun kerja dari rumah, sedapat mungkin kayak ada olahraga-olahraga, senam-senam kecil gitu ya, jaga vitalitas tubuh. Oke? Pak, permisi Pak, Ya, mau nanya, kalau ya. buat besok itu open book ya sifat UTS-nya, Yang UTS apa dulu? Strago. yang MPPL, MPPL kayaknya close. oh bukannya terakhir, Terakhir, tunggu ya. Terakhir itu saya bilangnya open ya. Open atau close sih? Sebenarnya sih secara materi masih sedikit ya, hanya 4P, terus proses and project matrix itu selesai. Saya waktu itu seingat kalian menyatakan open ya. iya, Saya agak terakhir. lupa. Oke, kalau gitu ya sifatnya open ya. Oh jadi open ya Pak. Oke Pak, Oke. terima kasih Pak. Iya. Baik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa tutup. Ya, kalau ada lagi pertanyaan ya nanti disampaikan via chat ataupun di streamnya Google Classroom. Ya. Kalau gitu, sekian kita tutup. Terima kasih perhatiannya dan selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya.